tanda akhir zaman dan akan pengikut Dajjal, yaitu wanita yang tidak bersyukur atau kufur atas suami zaujiha kepada suami mereka dan tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diko yang pertama kecik Nabi Bapak dan Ibu, pertama wanita akhir zaman, yang kedua wanita akan pengikut Dajjal. Di seorang wanita atau seorang istri kufur kepada suami dan tidak bersyukur atas nikmat Allah dan tidak tunduk dan taat kepada suami. Kuna nomor satu. Nah, mangko ada ulama-ulama menyampaikan atau guru-guru awak kena acok awak menyebut tu, acok awak menangan tu. Walaupun melalui televisi, walaupun melalui handphone, mungkin kini ko ndak do nan awam buat di bidang di segi masalah teknologi le kan setio awak kadang-kadang limo ape soangnyo ya kadang-kadang sebagian tu. Nah, di ndak do yang awam kita le dah. Di ulama menyampaikan kenapa kok ulama menyebut yang isi neraka tu kebanyakan wanita. Kenapa kok ulama menyampaikan isi neraka tu banyak wanita? Nah, tetapi ikut sekali lagi bukan mudah-mudahan bukan wanita zaman sekarang. Kenapa? Yang pertama sekali penyebabnya itulah karena wanita seorang istri kebanyakan di zaman itu mereka kufur kepada suami mereka. Apa dikecian kufur kepada suami? Tak banyak, tak seketik kita caliak. Mungkin adalah terjadi juga di zaman kini. Tapi kita meminta jangan terjadi di daerah awak. Pertama, Abai atau Stapui atau Selangor. Pokok Solok Selatan lah. Ya, banyak sekali kita caliak seorang istri di akhir zaman ko. Memang banyak mereka itu kufur kepada suami mereka. Apa tanda Salah satu tanda mereka yang kufur akan suami kepada suami itu, ada sebagian istri lah selama 20 tahun berumah tangga, lah selama 30 tahun berumah tangga, segala kebutuhannya dipenuhi dek suaminya. Segala keinginannya diberikan dek suaminya tanpa kurang semampu suaminya. Selama 20 tahun, tak ada kurangnya, tak ada caciknya. Nah, masuk tahun ke-21 ada salah laki ciek. Ciek salah lakinya padahal selama 20 tahun tadi indak ada kebaikan dan ndak nyuagian dek laki. Indak ada keinginan ndak diwujudkan dek suaminya. Tetapi tahun ke-21 ada sempat bermasalah ciek. Kenapa? Karena Android lah keluar. Selama 20 tahun tu lu nado lai. Dek kerana tahun ke-21 Android lah keluar. Ternyata ada lo nan sasik kirim WA. Kan betul. Padahal sasiknya tu dak ni sengaja ke do betul. Apa tangkapan si istri? Nah, nan 20 tahun ko tadi hilang segala kebaikan. Dek gara-gara nan buruk cik ko tadi. Bukan hanya sekadar saat itu saja. Satio ai nyo kunya taru deknya salah laki ning siap ko tadi. Layak doi timbul masalah diungkit yo. Layak doi timbul masalah diungkit yo. Layak doi ada masalah diinget-inget yo taru kesalahan dan siap ko tadi. Ya, sebab ada ulama menyampaikan yang maha benar adalah Allah, tetapi yang kedua adalah istri. Dan isteri ko posisinya tak ada masalah seketika lain. Nyoba nau taru ia keceknya tu. Itu memanglah kadarnya itu. Payah untuk disalan betul. Payah untuk disalan. Sebabnya berada di jalan yang mana mangko kecek ulama Allah yang maha benar, yang nomor 2-nya adalah istri. Nya damur walaupun nyo salah beko nampak salah lakinya cik, salah laki ko nampak nya tu ning cik ko. Tapi yang wak baca tadi iko wanita akhir zaman. Dak wanita zaman kini, dah wanita akhir zaman. Dak wanita zaman kini. Kalau ulang-ulang itulah istri yang kufur tadi. Ya itulah kufur tadi itu. Lebih menyakitkan lah, dak pada
ya tercokem sakit. Itu baca lah di ledah ya. Yang panas. Nak dibaca ya. Itu keluar lagunya sakitnya tuh di sini. Iya. Nah, itulah kok mau sabit tadi kan. Kata ulama Allah yang maha benar itu kan yang paling benar toh. Yang nomor 2-nya adalah istri. Payah untuk isalan istri itu. Kalau sempat lah beko dapat laki nan umur mengalah lo dak kelamo ke rumah tangga tetan pacayo lah. Ya, itu bukan kami menyabut-buuk sepangai istri, bukan itu. Realita betul. Sebab kami punya istri lo. Itu kami punya bini lo kan betul tu. Di realita betul. Jadi kalau seandainya memang perbuatan itu memang ditaati, dipakai, ikulah golongan yang pertama tadi itu, imra'atun kufran fi zawjiha, yaitu seorang istri yang kufur kepada suami, selalu merasa tidak cukup. Itu yang kedua tu, seorang istri atau seorang wanita yang kufur kepada suami selalu merasa tak cukup. Padahal seorang suami itu lah bantang tulang lah peras keringat, lidah lah tajolek dek mencai. Ya. Tetapi apabila memberi jarang menerima dengan ikhlasnya. Apabila pemberian kau tadi kurang. Aku salah satu yang termasuk golongan tadi wanita akhir zaman tadi nomor 1. Nyo merasa kurang apabila dia gila suami kau tadi, apabila diberikan nikmat merasa kurang. Nah, jarang dan merasa ikhlasnya sesungguhnya menerima kau tadi. Apalagi di akhir zaman. Coba tanya ke ibu-ibu. Selama kau ibu Eli lah berapa tahun batu itan? Lah 32 tahun. Apa nala Bu Eli baca doa ketika dia pergi piti dek laki awak biasa Kok lain loh ya? Kalau kurang kalau nabi le kalau kalau nabi coba itu banyak penedat. Ya. Apalagi beko kalau nampak beko gak lebih kan luar dah. Tak sempat lain baca doa tu le. Tak sempat baca doa. Ini ada tuntunannya sebenarnya, Bu. Cuman lupa mengingat Bu. Kalau lu napal tolong dihafal. Kalau lapal tolong awak pertahankan. Ketika kita dia giat piti ke dek suami, siapapun awak, itu ada doanya penerima dan ada doa suami magi. Doa suami magi piti ke bini itu bunyinya haza. Itu kalau untuk suami mah untuk suami apa lu kami dak do berdua kami suami sekolah dapat lah satu Nah untuk istri menerima salah. Untuk istri menerima Suami dak tahu sampai hazar saja ya. Nah, untuk suami mahaza min fadli rabbik. Itu untuk suami. Mahaza min fadli rabbik. Artinya kalau kami magi mahaza min fadli rabbik. Jadi artinya kuaya yangku. Itu mah kalau artinya kuaya yangku, istriku, kekasihku, tercintaku, mata hatiku, cindongku. Aku pemberian rezeki dari Allah Subhanahu. Adik jawe kada ibu, apa jaweknya? Terima kasih suamiku tercintaku. Jaweknya alhamdulillahi fi kulli ma razaqtana. Itu jawabnya apa? Alhamdulillahi fi kulli ma razaqtana. Artinya terima kasih alhamdulillah aku adalah puji syukur kepada Allah atas rezeki yang engkau berikan kepada hamba. Itu jawabnya ibu. Kau tak dah? Ada orang mengalai nyong itu apalagi sengenek nyogi.
ada cumui deh ya. Dia tadi mama bikin patroli sampai patang manunya. Itu doanya untuk menerima lah apa dah Pak? Cuba sebut sama-sama. Alhamdulillahi fi kulli ma razaqtana. Lah dapat dah. Kalau untuk kami laki-laki tadi, nah, alhamdulillahi fi kulli ma razaqtana. Fi kulli itu kan sagalo sagalo semua rezeki yang engkau berikan kepada kami. Tapi ancak bahasa Arab tu tuntunannya. Tandanya suaminya kalau ngucapin tu baca tu yo. Wak macam tu ni mo. Kalau lupa lo laki tak lupa tak nak dapat kan betul dong. Kalau nak dia piti doa aja. Dak dibaca doa. Ya. Kalau nak doanya lagi piti dia doa biasa baca. Apa doa biasa nak lagi piti laki doa tu baca. Kalau nak doa masukkan. Dia kalau untuk kami laki-laki tadi kalau kanak maju lo ke suami awak lah bunyinya mahaza min fadli rabbik. Tu untuk kami. Ketika kami bagi pitika mahaza min fadli rabbik. Tu untuk kami. Rabbik. Itu yang pertama Bapak Ibu pada ini berbahagia. Bisa taruh. Bisa taruh. Tutup sampai situ doa tadi lo beko apa lain. Yang pertama tadi wanita akhir zaman kata Nabi pengikut Dajjal adalah mereka yang kufur kepada suami, tidak memikirkan atau tidak kepingin tahu dengan keadaan suami. Yang pikirkan bagaimana keinginannya terwujud dan bagaimana kehendaknya sampai. Aku namanya seorang istri yang kufur kepada suami. Ada di zaman kini Bapak dan Ibu. Iko ulama menyampaikan ada seorang istri kini yang tidak yang tidak sadar dengan kodratnya atau dengan fitrahnya. Ada seorang istri kini yang berperan yang terjun ke ranah publik dan tidak hanya sekedar mereka itu di ranah domestik rumah tangga saja, tetapi berbagai caranya untuk melakukan kegiatan di luar rumah, untuk mencari kegiatan kerja. Tetapi ada sayangnya, jatuh ke kufurnya apa? Setelahnya mempunyai penghasilan, pulang ke rumah, nyolah menganggap nyo seorang pemimpin. Tak menganggap nyo suaminya seorang pemimpin ledah. Nyo bulia, berarti tu dak lo bulia kami dosat bekerja sedangkan keterampilan kami ada, sedangkan ilmu kami ada, ijazah kami 5 balik banyak Itu apa guna ko lai bulia. Kalau memang kita lah ikhlas suami istri, suami menerima istrinya bekerja, ikhlas, iko menjadi pahala bagi ibu. Tetapi catatannya, nan usaha kita, nan rezeki kita, nan penghasilan kita cukup kita memegang tanpa merendahkan status suami apabila di rumah. Ini banyak terjadi model itu. Di sampingnya melalaikan tanggung jawabnya kepada suami, kepada anak, hanya anak matur laki loh. Apalagi ada zaman kini bini PNS pegawai laki pengangguran atulah bakal ceknyo laki di bawah rumah lah mah. Ken nyo suwa, ko nyo suwa, kenyak nyo suwa, kasu anak, mandian anak, cuci kain. Ndak kalau disikon ndak yakin ndak. Inyo itu sebagiannya bagi contoh ada sebagiannya dek karena apa nama? Ya toh.
Kalau sebenarnya kalau awak baca beko, kalau awak baca beko nan tugas kami laki ko fikti-fikti sebenarnya dalam rumah tangga ko. Cuman banyak suami ko nan sombong. Ini nak tahu. Nah, ndak banyak nan sombong lah tahunya. Tugenya membantu lah mu tapi gengsi. Contoh lah kini, sebanyak ibu Nadira kau coba tanya, siapa laki awak nalamu menyenjang soy di pasar? Ah, dah dah. Dah dah. Ah, nah, kalau ibu tu mau yakin nombor suaminya mau tu mah. Sabuknya beda pada awak orang Minang kau setelah lelaki tu, setelah nikah tu nyolah kepala rumah tangga, si nyolah manyu ndak lain dulu. Lain sekali ya. Tapi kalau dak Tergantung suami mungkin macam dia ya. Kalau istrinya anak yatim itu ada operasi bininya membantu ada nampak. Iya. Padahal kalau bakal cek tadi fikti. Sebab yang dicontohkan oleh Rasulullah, sedangkan Rasulullah manusia mulia, manusia pilihan Allah, manusia suci. Rasulullah ikut menimbuai. Rasulullah ikut ke pasar berbelanja. Rasulullah ikut menjahit kain dan cabai, menjahit terempa dan putui. Itu Nabi ko tadi, Rasulullah ko tadi. Abis itu mana? Padahal dia manusia mulia. Nah, tetapi kini bak kecek tadi. Tapi tidak bisa lah membaca panjang lebar tentang tugas kami seorang suami kerana kami tidak banyak dah. Tak banyak dia dah kodak tu lah baca mata. Ini sebenarnya fiktif. Jadi itu Bapak Ibu pada dini berbahagia, yang pertama sekali adalah ciri wanita akhir zaman dan pengikut Dajjal adalah mereka yang kufur atas suami dan tidak taat kepada suami dan tidak bersyukur kepada nikmat Allah yang diberikan melalui suami mereka. Terus yang kedua apa capek saja. Ya. Yang kedua kata beliau iaitu tabarruj, iaitu wanita yang tabarruj. Apa tabarruj tu ya? Nan tabarruj tu kalau ibu tiba di rumah beko lebih luasnya buka surat Al-Ahzab ayat 33. Di situ dikatakan. Ya, tabarruj namanya tabarruj ke tadi. Wa qurna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal tabarrul jahiliyatil ula. Dalam surat ko tadi katakan dalam Al-Quran ko tujuannya kepada wanita tabarruj ko tadi dan tabarruj tadi ke arti ayat ko tadi hendaklah kalian berdiam diri di rumah kalian. Itu tujuan ayat ko kepada wanita. Hendaklah kalian berdiam diri di rumah kalian dan janganlah kalian keluar rumah dan berpakaian seperti zaman jahiliyah. Tidak boleh berpakaian seperti zaman jahiliyah. Itu apa maksudnya? Kalau tuntunan di agama, tuntunan agama kita, agama Islam, nan wanita ku adalah penunggu rumah. Itu menurut ayat ko tadi itu, yang wanita ku tugasnya di rumah. Dan janganlah kalian keluar rumah tabarrut atau tabarruk ko jangan berpakaian seperti zaman jahiliyah. Jangan berhias seperti zaman jahiliyah. Iku apa contohnya? Wanita yang serupa iko Bapak Ibu apabila nyo keluar rumah, Masya Allah, iko nyo baun malaikat tak kopi apabila nyo keluar rumah. Iko namanya berhias, memakai ketika keluar rumah, iko tabarrus namanya. Ini sebab orang zaman jahiliyah tu dulu keluar rumah tu layak dojo perhiasannya nyo pakai sado layak dojo perhiasannya nyo pakai perhiasan yang berupa barang, yang berupa intan, permata, emas dan lain sebagainya. Asalnya keluar rumah itu dipakai. Kenapa? Tujuannya untuk malaga. Untuk malaga. Itu tabarruj namanya. Di kalau ada wanita akhir zaman kata Nabi yang mengikut-ikut serupa itu, apabila keluar rumah, mohon maaf keluar rumah, layak doyo basi siap jak siko kenyang. Oh, kok kenyang. Tak.
Kan tuh yang dicontoh di zaman jahiliyah tuh kan itu tuh yang dicontoh tuh sampai ke gelang kaki ya, sampai ke telingo ya, sampai ke hidungnya basubang-subang bantiang-antiang. Aku tabarruj itu namanya pakaian zaman jahiliyah. Dan kedua pakaian zaman jahiliyah tuh ketika wanita keluar rumah mereka berbeda pakaiannya ketika di rumah jo keluar rumah. Di rumah wanita jahiliyah tu pakaiannya agak sopan. Apabila keluar rumah pakaiannya tak sopan. Kenapa? Seluruh perhiasannya nyubanggakan kepada orang lah. Aku yang dimukasui. Itu tabarruj namanya. Aku like tabaliuk. Hah? Tabaliuk. Kalau dia kini aku. Tabaliuk? Tak tabarruj ah. Kalau rumah sok dan orang kan ya kalau keluar ya juga. Kan tu hiyo tabaliuk. Nyon dan tu tabarrut tu kan mengikut zaman jahiliyah. Padahal menurut agama Islam berdandanlah kalian tujuannya untuk suami. Itu yang menurut Islam. Tapi giliran di rumah, tu macam tadi. Ke daster, kebun bawang. Itu giliran keluar. Astagfirullah. Ya, tak mau kasihnya model tu. Yang tabarruj kau tadi tujuannya memakai keluar rumah kau tadi berdandan tujuannya supaya dipuji di luar rumah. Aku nan tabarruj. Tu na perhiasan zaman jahiliyah tadi tu. Inyo tujuan hatinya supaya dipuji orang lain, bukan tujuannya untuk suami. Tu mau kasihnya tadi. Beko tiba awak kini kan kajar awak kan tu. Model alami sekeluarnya jauh mana tinggal awak de uangnya piti tak do lah bantu lah kusui lah kan tu. Dan kejaran kita ko adalah mencari pujian di siku karenanya tujuan kita kata tadi mencari pujian orang supaya awak dipuji kada orang. Ya, contoh mohon maaf tidak menerima takdir mana takdir mohon maaf. Ada mungkonyo 5 balai jarawek. Malu keluar nyo pakai badak 3 balai inci sebalun keluar kau tadi. Ya, malu beko disabui akan tu tujuannya di supaya dipuji tapi kenyataan tak model itu situ kananya. Dicalik malam-malam pun lagi uang balik masya-Allah calik di jauh ataupun untuk bidadari turun dari surga muka putih berasia mengkilik calik siang besok la ilaha illallah. Itu namanya tabarruj. Adik tak boleh kami bias, ada boleh kami memakai, tak boleh kami melagak, boleh. Tapi melakak cuma memakai bias, minyak harum, parfum, minyak sit-sit apa segala macamnya. Itu tujuannya untuk mencari kasih sayang suami. Tu mau kasihnya beta. Ayo ibu belakang tu sekali. Nak baju lo nih, ya tau ben lo. Iya, betul. Ya. Ini jangan cair, baju sore. Ayo payah bagi pengertian mah. Dan tabarut kau tadi memakai ini mau kasih kau tadi mah bukan awak dilarang memakai kain baru, bukan itu mau kasihnya. Dan tabarut dalam Quran kau tadi mau kasihnya dan jahiliyah kau tadi lah mau bayangan tadi dah. Apa kau dikatakan disabui zaman dulu tu kami laki-laki ku ada hadis mengatakan ditanya di zaman Nabi itu di kecian orang yang solatnya menutup mata kaki solatnya tidak diterima. Iko bukan berlakunya untuk kita kini, berlakunya ko di zaman itu orang itu memakai pakaian ko inyo berlebih-lebihan supaya dipuji orang. Itu maksudnya asamu hatnya jo tabarruj ko tadi. Tabarruj ko tadi inyo memakai berlebih-lebihan tapi tujuannya bukan menyenangi suami. Bukan membuat suami senang tapi menyenangkan orang yang lain. Itu maksudnya beta. Tapi kalau ingin apa baca tadi, tak mungkin lah dah. Kasawa 7 baju kaladang 7 baju pai ke pasar 7 pai boleh 7.
Atau tak mungkin lah, ia malu lah laki beko lah kan. Padahal laki duang dan ia lagi gigi nak kena lulu dia kerajo lahnya. Sementara baju lah cumpan campiang ni dan bahkan tu kan tak lo memikir, tak lo mangket derajat suami wak namo lah kan. Cuma jadi mau kasih tabarruj ke tadi. Kini kok memang banyak bu, memang banyak kita calik di luar sana. Mereka itu berias untuk menarik perhatian orang lain. Aku nanti tabarruj tadi. Tapi kalau tujuan kita lah real, lai dak lupa lo di rumah mencari di luar tadi dak bagai dah beta. Atau nanti tabarruj. Nah, itu yang ketiga pendek saja. Yang kedua, taruh yang ketiga. Yang ketiga ko mudah-mudahan ndaknyo dijauhkan oleh Allah kapado kita nanado. Dijauhkan ndaknyo penyakit nomor 3 ko atau penyebab nomor 3 ko. Apanya? An-nisa'u kasiyati ariyati. Ternyata wanita yang akhir zaman dan pengikut Dajjal nomor 3 ku adalah wanita berpakaian tapi telanjang. Aku yang nomor 3 tadi. Aku yang penting mana kita ayati, penting mana aku kita pahami. Apalagi awak lah selesai petang ko namanya bulan Roma. Di bulan Ramadan petang ko mau cari ibu-ibu amo di manapun semenjak Setapui Suntanga sampai ke Padang Aro sampai ke Molabu. Amo cari nan salamu bulan Ramadan petang ko semenjak bulan Ramadan masuk kamanonyo kapai dak pernah dak pakai baju dalam. Kamano kapai dak pernah pakai sarawa dalam atau apa nama kau arok dalam. Tak pernah tak pakai keludung, tak pernah tak pakai jilbab selama bulan Roma. Tetapi ada kami catat calik setelah selesai Ramadan. Nak dolai. Nak dolai. Balik penyakitnya sabalun Roma. Dia yo hati-hati mana wak sikobu. Apa kami ko anti-wanti menyampaikan masalah iko inti daripada iko tadi adalah an-nisa'u kasiyati apa? An-nisa'u kasiyati ariyati. Wanita berpakaian tetapi telah artinya secara apa nama keseluruhnya artinya adalah wanita yang suku membuka aurat. Nah, aku mau kasihnya. Nah, dikoy hati-hati. Cuba simak dek bu. Nah, lai do ibu mencari orang produksi meninggal. Lai. Orang mencabian kapan? Kalau untuk produksi berapa lay kain kapana? Berapa lay kapana? 7. Puasa. Jilbabnya. Amparan nempe. Besahan 1. Baju 1. Sudah tu mukena dengan berarti kita laka mati saja, la mati awak tu tidak boleh dibuka la mati saja tidak dibuka aurat. Apalagi kita ketika kita layu pas pertama layu dulu di bapun di orang di Indo awak di bah hanya muka sana keluarnya dah muka sana keluarnya. Jadi jangan disesiun masalah aurat kah, jangan disesiun. Iko nang kapal yang kadang lah penyebab manusia di akhir zaman kau tadi akan pengikut Dajjal adalah seorang wanita yang tidak mempelihara auratnya, yang selalu menganggap remeh masalah aurat. Ya boleh. Oh ya dah bagai dah. Ya nang kedua lah kan dah dulu tiba tadi dah bagai. Ya dah bagai. Tu enggak ada rasa gitu buat tadi lah. Ada kepentingan tak pihak kan ada. Ya lah. Nah, tunggu lo sebentar tutup lain. Di nomor 3 apa cang? Ledenya. Apa nomor 3? An-nisa'u kasiyati ariyati, yaitu wanita berpakaian tapi telah. Aku pesan moral dari kami ke ibu-ibu kerana kami sayang je ibu-ibu, tolong pelihara aurat kita, tolong jaga aurat kita. Lah, jangan sampai kita jual lagi ke depannya, apalagi awak aku tergabung dalam namanya kelompok Yasin. Dalam suatu organisasi serupa adalah kita mencari ridha Allah, mencari kasih sayang Allah dan mencari ampunan Allah. Mari kita sama-sama menjaga aurat. Janganlah mati besoknya tutui aurat awak doang.
mulai dari kini harus kita hati-hati dan waspada untuk menjaga aurat awak. Apabila berlakunya Ustaz, ketika keluar, kalau ketika di rumah terserah dia awak lah. Ketika awak di rumah. Tapi kalau ada tamu ya nak boleh dah. Tak boleh dah. Harus ditutup. Misal nampak tamu mereka akan masuk ke rumah awak laki-laki tapi tak murim dah. Tu dipakai. Nah, mungkin itu saja kaji awak 3 macam pada sore hari kini. Cuba awak ulang lihat yo lah ingat nombor 1 apa tadi? Kau jangan kaji tinggal kaji ya kau. Nomor 1 apa? Wanita kufur kepada suami dan tak bersyukur kepada Allah. Dan kedua, tabarruj, wanita keluar rumah berlebih-lebihan mencari perhatian di luar rumah. Dan ketiga, berpakaian tapi telanjang. Aku tiga kata Nabi, ciri wanita akhir zaman dan ciri wanita akan pengikut dah. Mudah-mudahan kita yang hadir sore kini kau terbebas dari masalah nanti kau tadi. Mudah-mudahan kita yang tergabung dalam kelompok Yasin pas Yasin apa nama? Ya, guru soleha. Ku ayo bak namo dah soleha sampai mati naknyo. Atau pinta awak bersama. Mudah-mudahan suami dan bininya masuk dalam kelompok eko kini ya. Yo beruntung menjadi seorang suami naknyo mendapat si istri soleha sampai mati. Mungkin itu saja yang